Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizky Hidayatullah dari kelas TI1I dengan NIM 25410702024 Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Sistem Operasi dengan kasus yang pertama, yaitu audit directory dan backup aman. Yang pertama, di sini saya membuat struktur directory menggunakan mgedir underscore b, lalu membuat file konfigurasi catatan dan log. Untuk file konfigurasi saya set permissionnya 640, itu artinya owner bisa membaca dan menulis. Untuk grup hanya bisa read dan owner tidak bisa akses sama sekali. Untuk directory dokumen saya set 750, itu artinya owner penuh. Untuk grup bisa masuk dan baca, order tidak bisa. Kemudian saya membuat simbolik link yang berfungsi seperti shortcut menuju file konfigurasi. Untuk terakhir saya buat arsip menggunakan tar dan menampilkan isinya tanpa mengekstrak menggunakan perintah tar underscore tzvf. Untuk kasus 2, di sini saya diminta untuk share folder dan pengamanan akses. Untuk kasus 2 ini saya membuat struktur directory kerja pribadi, lalu mengisi file konfigurasinya dan log. Permission apps dan cons saya set 600, itu artinya hanya owner yang bisa baca dan tulis, berarti sangat private. Untuk db cons saya set 640, untuk directory config saya set 700, artinya hanya owner yang bisa masuk. Perbedaan penting permission pada directory adalah bit x-nya, berarti hak untuk masuk menggunakan cd, bukan untuk menjalankan seperti pada file. Saya juga membuat simbol link, mencari file menggunakan perintah find dan menyimpan hasilnya, lalu membuat arsip backup. Untuk kasus 3, di sini saya diminta untuk diagnosis proses background. Di bagian A ini saya menjalankan proses sleep, lalu mensuspendnya menggunakan sinyal sigdisk TP yang sama dengan control set. Untuk kemudian melanjutkan ke background menggunakan sig cont, lalu mengakhirinya dengan sig trmm. Terus di bagian yang B ini saya menjalankan 2 proses CPU bound, satu dengan prioritas default NAS 0 dan satu dengan NAS 15. Untuk semakin tinggi nilai NAS, maka prioritas CPU semakin rendah. Kemudian saya ubah prioritas proses yang sudah berjalan menggunakan reNAS. Perbedaan dari SIGTERM dan SIGKILL adalah SIGTERM memberi kesempatan proses untuk bersih-bersih sebelum berhenti, sedangkan SIGKILL langsung mematikan paksa dari kernel dan tidak bisa ditolak oleh proses. Nah, di sini ada SIGTERM signal 15, SIGKILL signal 9. Untuk fungsi NAS-nya juga ada, untuk fungsi read NAS-nya juga ada. Lalu saya akan melanjutkan untuk ke kasus 4. Kasus 4 ini saya diminta untuk toolkit base dan interaktif. Nah, kasus 4 ini
kasus ini saya membuat struktur directory termasuk folder dengan nama yang mengandung spasi. Kemudian saya backup file password sebelum memodifikasinya. Lalu untuk menambahkan environment variable UTS base dir dan 2 alias yaitu 2 dan keempat. Saya tetapkan perubahan menggunakan source tanpa berlogout. Untuk memudahkan perbedaan variabel lokal dan environment variable, saya buat variable class UTS tanpa ekspor lalu masuk ke subshell. Variabel lokal tidak terlihat di subshell, sedangkan environment variable yang diekspor tetap terlihat. Untuk build chart, saya selalu preview dulu menggunakan ls sebelum memindahkan file agar tidak salah hapus. Nah, untuk file dengan nama kompleks seperti yang mengandung spasi dan tanda kurung, saya gunakan tanda kutip ganda agar base tidak salah menginterpretasi nama filenya. Sekian dari video kasus sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.